Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Lagi-lagi di kesempatan ini saya ingin membahas timnas kita U20 yang baru saja ditumbangkan oleh Uzbekistan dengan skor yang sangat telak, yaitu 1-3. Yang sebelumnya kita juga dibantai oleh Iran dengan skor 0-3. Artinya sudah habis perlawanan kita di Piala Asia yang berlangsung di Cina, dan kita dipastikan angkat koper lebih awal karena posisi kita hanya di posisi juru kunci atau di posisi yang keempat. Terlepas dari ini semuanya, saya tidak melihat ya permainan-permainan kok yang sangat kolektif yang dilakukan oleh pemain kita yang notabene dikomandoi oleh Bapak Coach Indra Sapri. Kita selalu kebobolan serangan dari samping, dan kita lewat serangan samping itu berlangsung sampai 4 kali. Di pertandingan uji coba yang berlangsung di Surabaya atau di Sidoarjo, itu kita juga kebobolan dari Suriah, juga dari Jordania, itu kebanyakan dari serangan samping atau silang. Tetapi yang anehnya saya, kenapa tidak diantisipasi oleh pelatih kepala dalam mengatur strategi permainan-permainan kita? Nah, tetapi yang harus anehnya lagi, sampai sekarang belum ada kata-kata atau statement yang diungkapkan oleh Ketua Federasi yang notabene Bapak Erick Thohir. Seharusnya Bapak Erick Thohir dan Coach Indra Sapri bertanggung jawab dan memberi statement kepada pecinta bola bahwa Indra Sapri seharusnya harus segera dievaluasi. Karena memang menurut saya permainannya sangat monoton sekali ya teman-teman ya. Ini levelnya kan sudah level Asia, bukan level Asia Tenggara. Kalau kita melihat dari level Asia Tenggara ya, pola permainan yang diterapkan oleh Bapak Coach Indra Sapri mungkin masih masuk kategori standar, masih bisa mengimbangi. Tetapi setelah kita naikkan level sedikit, level Asia, kita selalu dibombardir oleh lawan-lawan kita. Dan ini harus segera dievaluasi sesuai dengan saya itu. Kemarin ketika kita kalah, kita draw, kita menang pun, STY pun harus dievaluasi oleh Bapak Erick Thohir. Seharusnya Bapak Erick Thohir juga segera harus mengevaluasi Coach Indra Sapri. Ya teman-teman ya. Nah, dan menurut saya apa yang diucapkan oleh Bung Ropan sangat benar sekali ya. Permainan kita memang membosankan sekali, dan permainan sekarang kan, bola sekarang kan sudah bola modern yang dipakai. Sedangkan yang skema yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri selalu bertahan dan kontak attack, bertahan kontak attack, ya counter attack, bertahan lagi, counter attack lagi. Seharusnya kita harus mampu menguasai lapangan tengah. Setidak-tidaknya ketika kita mendominasi lapangan tengah, serangan-serangan kita itu akan menyulitkan permainan-permainan lawan. Tetapi yang terjadi bukan itu. Kita selalu bertahan. Kita sudah kalah 3-1 masih bertahan. Kan aneh di sini. 20 kita tumbang dari Uzbekistan dengan 3-1. Sempat di babak pertama kita bermain memberikan perlawanan dan oke lah ya. Sempat kita bisa memberikan harapan ketika Jens Raven mampu menyamakan kedudukan hanya berselisih 2 menit di saat gawang Ikram dibobol oleh Oren Bayev. Tapi di babak kedua setelah Raven bisa membuat gol penyama itu, kita tidak mampu untuk bangkit dan memenangkan laga. Karena dalam pertandingan melawan Uzbek, teman-teman pasti tahu semua, kita harus menang. Ya kalau imbang pun akan sulit bagi kita, karena Iran sudah memastikan lolos saya pikir ya ke babak selanjutnya dengan 6 poin. Mereka menang untuk kedua kali setelah Iran mengalahkan Indonesia 3-0. Mereka memukul Yaman tidak tanggung-tanggung 6-0. Maka mereka memasukkan 9 kemasukan kosong. Dan kekalahan Indonesia, tim asuhan Indra Sapri ini membuat kita angkat kopor. Tidak ada lagi peluang untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Ini 2 kali kalah. Ya, kekalahan kedua dari Uzbek dengan 3-1 ini membuat kita melawan Yaman pun pertandingan terakhir tanggal 19 seakan tidak berarti apa-apa. Jadi sangat disayangkan. Ya, ada 2 gol di babak kedua yang lahir dari Kaidarov, dan juga ada pemain mereka yang membuat gol juga, Sulis Dranayev yang bisa membuat gawang bagi Ikram bobol ya. Sainu Dranayev ini yang menamatkan perlawanan kita, dan
Donetri dan kawan-kawan tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman pasti sudah menyaksikan, ya, bagaimana anak-anak sudah berjuang memang, sudah terlihat sekali ingin bisa mendapatkan hasil positif. Ya, apalagi gol penyama kita kan itu berawal dari gerakan yang bagus dari Marcelinus Omaola dan memberikan umpan dan selesaikan dalam kotak penalti oleh Jens Raven. Ini bagus, perubahan sudah dilakukan oleh Indra Safri. Papaseva masuk, Roasta, gelandang ya, ikut masuk, termasuk Amaola yang dimainkan tuh di starting 11 timnas U20 kita. Tapi apa daya, kita gagal. Apapun itu, ya, ini adalah kekalahan yang menyakitkan tentunya. Harapan dan impian dari Indra Safri untuk bisa lolos ke Piala Dunia buyar. Jangankan untuk ke Piala Dunia, untuk ke semifinal. Untuk lolos dari fase grup aja sudah habis dengan kekalahan ini. Tidak ada peluang sama sekali, sudah tertutup. Anak-anak sudah bergemas, pulang. Ya. Hanya akan menyelesaikan pertandingan melawan Yaman. Belum tentu juga kita akan menang, teman-teman ya. Pasti ada tekanan mental ketika kita menerima kekalahan ini, ya. Lewat sebuah perjuangan yang luar biasa sudah diperlihatkan, tapi toh akhirnya kita tidak mampu menang. Dan saya sudah bilang, Iran dan Uzbek adalah dua tim yang kuat. Apalagi Uzbek adalah juara bertahan. Tapi bersyukur teman-teman ya, masih boleh tersenyum karena ada gol dari Jens Raven, striker kita yang kita banggakan. Tapi hasilnya menggenaskan. Kita out dari Piala Asia U20. Ya, dan hanya pertandingan ya basa-basi aja boleh saya katakan menghadapi Yaman nantinya, termasuk dengan Yaman. Yaman 2 kali kalah juga, sebelumnya kalah 1-0 dari Uzbek dan akhirnya dihajar habis oleh Iran. Dan ini harus dievaluasi dari PSSI terhadap kinerja coach pelatih Indra Safri, tidak boleh didiamin begitu saja ya. Indra Safri dan tim kepelatihan lainnya harus ada evaluasi yang khusus ya. Indra Safri juga sebagai pelatih harus berani ngomong bahwa saya bertanggung jawab untuk kekalahan ini. Itu perlu, dan saya siap untuk dipecat. Kalaupun ada pengambilan keputusan bahwa saya harus lengser, saya siap menghadapi itu. Itu kita tunggu. Apakah Indra Safri berani untuk ngomong seperti ini? Dan ya Pak Ketua Umum, Pak Erik juga harus tegas. Ya kalau STY dievaluasi ya Indra Safri juga harus dievaluasi ya. Tidak boleh pandang bulu. Tim kepelatihan itu harus dilihat lagi. Karena ini tim yang sudah dipersiapkan lama, U20 ini. Sudah ikut pemusatan latihan ya ke luar negeri dan mainnya seperti ini. Ya, tidak ada perkembangan signifikan yang terjadi. Dan itu sudah terlihat di Mandiri U20 Challenge Series di Jawa Timur kan. Kita kalah bahkan dari Yordania dan dari Suriah, hanya menang dari tim lemah India. Di sini kelihatan sekali bahwa ini tim tidak akan mungkin berbuat banyak ketika bertanding di grup yang keras di mana ada Iran dan ada Uzbekistan bersama Yaman. Ini baru 2 pertandingan, teman-teman. Masih ada 3 pertandingan yang terakhir. Walaupun saya bilang tadi ini pertandingan basa-basi, pertandingan penghibur aja dengan Yaman. Apakah kita akan menang? Belum tentu. Yaman adalah tim kuat walaupun mereka kalah 6 gol dari Iran. Tapi kita akan lihat nanti, ya. Tapi yang pasti 2 kekalahan ini yang membuat kita sudah out. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan makanya saya bilang, tinggal tergantung dari Coach Indra untuk berbicara di hadapan pers, awak media, untuk dengan gentleman dia mengakui bahwa ini tanggung jawab saya, tidak boleh menyalahkan pemain, ya dalam hal ini. Karena di mana-mana komandan yang paling bertanggung jawab, ya, harus ini dilakukan oleh Coach Indra, dan itu yang kita akan tunggu bersama. Tidak perlu dalam hal ini saya membicarakan teknik bagaimana taktikal ya, kecuali ada 3 perubahan yang saya bilang tadi, ada Omaola masuk, Fafa masuk, ya untuk bisa berada di sana, ya kemudian Roasta juga ikut masuk di tengah. Tapi apapun yang harus dikatakan bahwa hasil akhir ini, bahwa kita tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Kalau kita kalah dalam Yaman lagi, melawan Yaman, nah ini makin parah lagi tim ini. Ya, ya. Tapi tetap anak-anak U20 ini, ya kita harus tetap memberi dorongan kuat, ya harus punya mental bagus, karena mereka juga sudah berjuang dan mereka ini punya harapan untuk ke depan. Namun harus dibenahi, ya harus ada pelatih yang tepat. Mungkin bisa melihat, karena ini sudah bermain di level Asia, bukan ASEAN lagi. Kalau mungkin di ASEAN, oke lah, Coach Indra masih bisa
ya tersenyum, ada prestasi di sana, termasuk di SEA Games, di AFF U19. Tapi kalau sudah masuk ke level yang lebih tinggi, ya harus ada pelatih yang oke. Ya, kalau perlu ini diambil alih oleh pelatih, ya ada Vandenberg yang sudah menangani U23 atau pelatih manapun yang dari Eropa yang dilihat yang punya kelas, yang bisa membangkitkan lagi anak-anak muda kita ini. Ya, apapun itu, Donity dan kawan-kawan tidak boleh berkecil hati. Anda sudah berjuang dan Anda punya masa depan, ya, untuk bisa menata karir Anda. Ya, tinggal tentunya Anda lihat lagi dengan siapa yang arsitek yang akan menaikkan performa kalian di lapangan. Itu yang dibutuhkan. Dan juga tidak boleh tutup mata dalam hal ini dengan mengambil pemain-pemain diaspora. Harus ada 7-8 pemain, kalau perlu 9 pemain diaspora. Ya, kita sudah punya tim Highlands kemarin, ya, sudah diambil Sumpah dan juga Dion Mar. Sayang mereka tidak bermain, tapi tidak cukup dengan mereka. Kita sudah punya Jens Raven dan Welber Yardim, ada Oma Ola. Tapi kita perlu tambah, saya bilang 7, 8 lagi kita tambah. Sehingga kita kuat untuk tim muda kita. Apalagi mereka itu ditargetkan untuk ke depan. Ya, kalau dengan kekuatan diaspora yang bagus, harus ada pelatih yang ingin membuat tim ini bagus, tim ini, ya. Kalau dengan mengandalkan pemain-pemain kita di dalam ini tidak akan cukup untuk bersaing. Nah, teman-teman sudah lihat kan bagaimana Iran, bagaimana Uzbek. Ini belum Korea, Jepang, Arab Saudi yang bagus-bagus semua yang bermain. Jadi kalau kita mengandalkan pemain 80-90% pemain lokal kita sulit dengan hanya pemain-pemain diaspora cuma 2-3 orang, berat. Itu saya bilang